Kemunculan Momoshiki di episode terbaru kemarin memang sangat relate dengan chapternya sekarang, di mana setelah menghancurkan Boro, Momoshiki mengatakan tubuh anak ini belum terlalu kuat. Kisah flashback di mana Boruto pertama kali menemui Momoshiki tersebut ternyata juga diketahui oleh satu orang shinobi. Sampai sekarang ini, karma Boruto menjadi sangat menarik karena dirinya mirip sebagai seorang wadah. Halo bro, baik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jiwa dalam diri Boruto, Momoshiki Otsutsuki. Jika di masa lalu, seseorang Jinchuriki dianggap sebagai wadah karena mereka adalah jelmaan dari para monster berekor, di era Naruto dahulu bahkan seorang Jinchuriki dikatakan sangat mengenaskan hidupnya karena mereka sendiri diincar oleh sebuah organisasi yang berbahaya di masa itu, Akatsuki. Nah, ada beberapa momen saat itu di mana seorang Jinchuriki ini tubuhnya bisa dikendalikan oleh monster besar dalam dirinya. Tapi dari ke-9 biju, memang Naruto lah yang paling mendekati karena Kurama adalah biju yang dikenal sangat keras kepala dan benci terhadap manusia. Tapi apa alasan Kurama yang benci sekarang bisa dekat dengan Naruto? Pertama, karena waktu. Selama hidupnya, Naruto telah banyak berkembang, dari dirinya yang pemalu, pembuat onar, sampai akhirnya bertemu Kakashi dan Jiraiya. Di sanalah Naruto mulai bisa melatih kemampuan cakra besarnya tersebut. Di beberapa momen dalam hidupnya, Naruto telah menemui dan membuktikan jika dirinya berbeda dari wadah Kurama sebelumnya. Karena soal waktulah Kurama sedikit demi sedikit percaya kepada manusia yang satu ini. Lalu kemudian yang kedua itu karena Madara. Perang Shinobi keempat adalah titik balik Naruto dan Kurama ini bekerja sama, di mana Kurama secara lantang mengatakan aku lebih baik berada dalam tubuh anak ini daripada harus menjadi senjata dari Madara lagi. Menurut Kurama, saat ia berada di kendali Genjutsu Madara, saat itu dirinya hanya digunakan sebagai senjata perang. Setelah itu, untuk pertama kalinya, keduanya bertransformasi ke Cakra Kyuubi Mode. Dan ketiga, itu karena perintah Rikudo. Kurama ini sangat menghormati kakeknya, Rikudo Sennin. Bahkan ia sangat menuruti apa yang dibilang Hagoromo tersebut. Saat ini, perang shinobi dan dikumpulkannya para kage terdahulu, di sana Kurama mengatakan bersedia berada di tempat bocah bermata biru tersebut. Dan juga sebagai penghubung antara biju lainnya. Setidaknya seperti itu konsep wadah bagi Jinchuriki di masa lalu. Masalahnya, sekarang ini di era Boruto sedikit unik. Mereka yang menempati tubuh pengguna bukannya hewan buas, tapi ras manusia, karena mereka adalah bangsa Otsutsuki. Untuk Boruto sendiri contohnya, ini semua bermula ketika pertempuran para kage. Sementara Naruto dan Sasuke bekerja sama, di sana Boruto berhasil meledakkan rasengan ke tubuh dari Momoshiki. Kemudian peristiwa tak terduga terjadi, di mana dalam kondisi waktu berhenti tersebut, Momoshiki terlihat terbang dan mengancam Boruto. Aku bisa melihat takdirmu dengan jelas, mata birumu itu akan mengambil segalanya darimu di masa depan. Bersiaplah untuk itu. Ini seperti sebuah ancaman. Seketika itu, segel karma menetap di tubuh Boruto, yang mana kita tahu konsepnya seperti halnya Fushi Tensei Orochimaru, di mana jika Orochimaru, ia masih bisa hidup dan kesadarannya penuh pada segel tersebut. Karena segel kutukan tersebut terdapat cakra Senjutsu dan cakra Orochimaru, ini pernah terjadi saat Orochimaru bangkit dari tubuh Anko Mitarashi. Nah, karma ini juga mirip-mirip, di mana Boruto serta Momoshiki saling berhubungan. Ada adegan di mana dalam chapternya, saat Boruto sedang terdesak dan hampir sekarat, saat itu kekuatan besar itu muncul dari dirinya. Dan Momoshiki mengambil alih tubuh Boruto. Dengan kondisi seperti ini, Boruto bisa terbang loh. Cuma yang jadi masalah, ia kehilangan kesadarannya. Serupalah sama ayahnya saat berubah ke ekor tiga waktu kecil dulu. Tidak hanya itu saja, karma tersebut memiliki bentuk perubahan yang unik, di mana dengan dihadirkan sebuah tanduk bagi Boruto Uzumaki. Dari yang kita lihat dalam chapter tersebut, karma tersebut menjalar dari wajah kanan Boruto sampai tanduk bahkan melewati tangannya. Ini bersumber karena segelnya itu berada di tangan kanannya sih. Jika dipikir memang mirip dengan segel Tsunade, di mana pusat penjalaran Byakugo tersebut berada di dahinya. Namun karma sedikit lebih menarik lagi karena mereka membangkitkan sebuah tanduk. Kita belum tahu bagaimana kondisi Boruto di masa depan nanti, apakah dirinya bisa berteman dengan Momoshiki atau malah tubuhnya benar-benar dikendalikan. Kalau dari flashback episode 1, harusnya sih Boruto sudah bisa menguasainya.
di mana diperlihatkan ia melindungi Konoha dari serangan Kawaki yang juga tidak tahu nih tubuhnya sudah diambil atau belum. Karena faktanya, kedua Karma 2 Shinobi ini juga beresonansi. Selain itu, jika melihat track record dari 3 Otsutsuki itu, Momoshiki memang layak dikatakan sebagai Otsutsuki terkuat. Bahkan perubahannya dalam transformasi mode menyulitkan para Kage. Tidak hanya itu, perubahan Momoshiki dalam mode badass-nya tersebut membuatnya mengeluarkan tanduk besar di kepala. Nah, ini jika dibandingkan dengan Urashiki, kemampuan Momoshiki ini jauh lebih besar. Jadi ya untuk tubuh Boruto sekarang ini, malahan ia memiliki seorang monster yang lebih berbahaya daripada Kyuubi sekalipun lah ya. Kita tahu, para klan Otsutsuki ini sangat mudah mengalahkan 9 biju. Kemampuan mereka yang luar biasa ditambah dengan cakra tak terbatas. Di era sekarang ini, Boruto sebenarnya memiliki 2 kemampuan dari bangsa Otsutsuki. Pertama, kita sudah mengetahui jika itu adalah karma, yang mana kemampuan ini berasal dari Otsutsuki utama. Namun, tidak hanya itu saja, Boruto juga dibekali dengan teknik Jogan, yang mana dikatakan mata ini dianggap suci dan diberikan oleh Toneri Otsutsuki. Kemampuan Jogan ini juga terbilang luar biasa dan berhubungan dengan para Otsutsuki. Seperti pertama, berhubungan ke dimensi lain. Faktanya memang benar jika Jogan ini berhubungan dengan dimensi lain dan sudah diketahui sejak awal cerita. Dimensi lain yang dimaksud di sini adalah milik para Otsutsuki atau semacam portal dimensi yang pernah Boruto Mitsuki masuki dalam alur monster Noe dulu. Kedua, mengetahui munculnya Urashiki. Dalam alur Sunagakure dulu, terjadi kejadian di mana Boruto melawan Urashiki bersama dengan Shinki. Tapi yang menarik, Jogan mendadak bangkit dan bahkan bisa mendeteksi arah di mana Urashiki akan keluar dari dimensinya tersebut. Mengetahui hal ini, Urashiki juga tidak terlalu heran jika Jogan bisa mengetahuinya karena mata tersebut pemberian dari seorang Otsutsuki. Ketiga, dikatakan bisa sedikit melihat ke masa depan. Ini tentu menarik, di mana Jogan sepertinya bisa melihat sedikit ke masa depan loh. Memang masih belum terlalu kuat, namun uniknya mata ini tahu jika seseorang akan muncul dari dimensi mana atau mengetahui temannya berada di mana. Serta teknik ini memang berhubungan dengan Otsutsuki, dan jika melihat teknik serupa dalam kisah anime lain, ada kemampuan yang mirip dengan hal-hal yang bisa melihat sedikit ke masa depan jika dalam kisah bajak laut bagi OP lovers adalah Awakening Kemunshoku no Haki. Jadi memang keren sih kalau keduanya bisa digunakan secara bersamaan. Era sekarang ini memang Boruto sebenarnya overpower banget. Karena selain 2 kemampuan itu, kami rasa Boruto juga masih akan memiliki hewan Kuchiyoshinya sendiri. Saat dalam Gua Ryuchido saja, Boruto sudah sempat menggunakan ular merah bernama Garaga. Kesimpulannya adalah Momoshiki saat ini berada dalam diri Boruto sudah layaknya seekor monster seperti Jinchuriki dahulu. Karma serta Jogan memang harus mampu Boruto kendalikan jika tidak mau tubuhnya diambil alih oleh Momoshiki. Dan karena itulah peran Sasuke dibutuhkan di sini. Selain itu pun, saat dalam penghentian waktu oleh Momoshiki, satu shinobi yang bisa mengetahui seluruh pembicaraan Momoshiki adalah Uchiha Sasuke karena dirinya memiliki Rinnegan Rikudo Sennin. Bagaimana menurut pendapat kalian? Nah, itulah tadi pembahasan soal salah satu jiwa dalam diri Boruto, Momoshiki Otsutsuki. Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan yang lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time dan bye-bye.